Halo guys, kenalin gue Billy. Today gue bakal ngomongin tentang video dokumenter tentang esai gue. So stay tune. Nah pertama-tama kayaknya kita kenal lebih lanjut dulu gak sih guys. Kenalin, nama aku Muhammad Idris Billy dari Universitas Jenderal Sudirman. Dan sekarang aku ada di semester 3 di program studi mikrobiologi 2024. Next, aku bakal ngomongin bagaimana cara aku dapat input dari beasiswa ini. Aku nemu beasiswa ini di salah satu platform, dan pertama kali lihat aku langsung kayak amazing banget, sangat tertarik banget. Terus aku buka logbooknya, dan di situ ada tujuan dan manfaatnya. Setelah aku baca guidebooknya, di situ aku langsung amazed banget sama manfaat dan tujuan dari beasiswa ini. Kayak selaras banget dengan genset kita. Setelah aku membaca semuanya dan mencari tahu tentang info beasiswa ini, kayak aku tuh jadi tarik benang merah. Aku tuh di beasiswa ini sangat-sangat erat dengan namanya Gen Z dan globalisasi. Nah dari sini tuh aku tuh udah sadar nih, ternyata globalisasi berjalan dengan cepat banget di era sekarang ini. Dari beasiswa ini juga menimbulkan di otak itu tuh kayak hujan badai otak. Jadi otak aku tuh kayak banyak banget pengetahuan baru. Ibaratnya kayak membuka pemikiran aku tentang dunia globalisasi ini. Nah di beasiswa ini juga mention tentang apa sih 3 sifat kamu yang kamu miliki di era Gen Z sekarang. Nah awalnya tuh aku bingung tentang 3 sifat apa sih yang paling utama di diri aku. Lalu aku introspeksi diri aku dan akhirnya aku dapat 3 sifat utama aku. Nah 3 sifat utama aku itu tuh yang pertama adalah agent of change. Agent of change ini berarti aku tuh dalam diri aku siap membawa perubahan bagi diri aku sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi setiap ilmu yang aku punya ataupun setiap apapun yang aku ada dalam diri aku bakal salurkan, bakal didiskusikan baik di dalam diri aku sendiri untuk perkembangan yang positif maupun ke lingkungan sekitar, agar mereka juga dapat merasakan manfaat yang aku punya. Oke, selanjutnya aku tuh nyantumin tentang sifat aku yang kedua, yaitu mudah beradaptasi dan punya skill komunikasi yang baik. Aku tuh orangnya super alis, aku tuh sangat suka beradaptasi, sangat suka ngobrol. Jadi sifat mudah beradaptasi dan mempunyai skill komunikasi yang baik akan aku jadikan sebagai salah satu senjata utama aku dari ketiga sifat itu. Oke, selanjutnya ada kegigihan. Kegigihan ini tuh berfungsi sebagai tempat mengontrol diri karena semua hal yang dilakukan belum tentu berhasil. Nah, dari gigih ini tuh akan membuat kita tekun, tidak mudah menyerah, berani menerima keadaan walaupun gagal. Nah, ketiga sifat aku itu tuh saling terkait. Ibaratnya sifat agent of change dan mudah beradaptasi serta memiliki skill komunikasi yang baik itu tuh sebagai senjata. Mudah beradaptasi dan punya skill komunikasi yang baik dan agent of change sebagai senjatanya, lalu kegigihan sebagai pelindungnya atau tamengnya yang siap untuk menjelajahi dunia Gen Z. Lalu berdasarkan 3 sifat utama yang aku miliki, seperti yang dikatakan tadi, 3 sifat itu seperti mesin tempur. Nah, bagaikan mesin tempur yang terus berjalan, 3 sifat itu akan aku gunakan dalam penyebaran hal-hal baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Hal-hal positifnya seperti ilmu yang aku punya or anything, semua hal positif. Jika ilmu yang saya maksud adalah jurusan saya sendiri, yaitu jurusan mikrobiologi. Sejak dulu saya itu sangat-sangat tertarik pada dunia biologi, khususnya organisme mikro atau organisme kecil. Menurut saya, meskipun organisme kecil itu sering dianggap remeh dan sering dianggap ada maupun tidak ada, serta dominan dicap sebagai hal buruk karena misal bawa penyakit, tetapi dibalik semua itu makhluk-makhluk mikro mempunyai peran yang krusial di dalam kehidupan ini. Dari alasan tersebut menjadi sebuah dasar alasan bagi aku untuk
menyukai prodi mikrobiologi. Nah, lalu di jurusan mikrobiologi aku tuh melihat peluang-peluang yang cocok dengan 3 sifat aku, yaitu dengan agent of change. Aku bisa mendistribusikan ilmu yang aku punya dari jurusan mikrobiologi. Misal, jurusan mikrobiologi ini belajar tentang fermentasi tempe. Nah, dari situ kan fermentasi tempe kan menggunakan sebuah bakteri. Nah, dari situ tuh aku bisa menyebarkan ilmu aku dengan sifat aku, yaitu membawa perubahan atau agent of change, lalu mampu beradaptasi dan mempunyai skill komunikasi yang baik masih dengan tempe. Misal, nah, menyebarluaskan ilmu tentang fermentasi tempe ke halayak luas pastinya ada di tempat baru. Nah, di tempat baru itu pastinya perlu skill adaptasi yang bagus, karena kita harus menyesuaikan dengan cepat lingkungan yang kita baru pijak agar kita luas dalam menyampaikan atau mendistribusikan ilmu yang kita punya. Dalam kasus ini, misal workshop pembuatan tempe. Lalu untuk skill komunikasi, pada saat kita menyebarkan sebuah informasi pengetahuan yang kita miliki kepada halayak ramai, kita perlu skill komunikasi yang bagus agar apa yang ingin kita sampaikan dapat langsung tercerna dan dipahami oleh halayak yang mendengarkan. Dan dengan skill komunikasi, kita tuh bisa dapat membawa vibes yang berbeda-beda saat menyampaikan informasi. Misal vibe-nya lucu, dibawakan dengan lucu, atau dibawakan dengan serius tapi masih bisa diselingi lucu-lucuan. Selanjutnya adalah kegigihan. Kegigihan di sini lebih condong ke internal ketimbang eksternal. Jika dua sifat tadi seperti digunakan pada halayak yang luas, sedangkan kegigihan ini berlaku untuk internal, seperti misal pada saat praktikum sering gagal, sering ini, ataupun pada saat pengamatan sering itu, sering ini. Nah, para kegigihan ini menjadi sumber tameng atau pondasi agar kita tetap terus semangat. Nah, kita kan udah ngomongin tentang kayak 3 sifat utama, organisasi, diri kita sendiri, siswa ini, yang kedengarannya seperti ngomongin tentang internal. Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang eksternal. Eksternal yang dimaksud di sini adalah seperti organisasi dan kepanitiaan. Dengan 3 sifat utama yang tadi saya jelaskan juga membawa saya ke dalam organisasi dan kepanitiaan yang sangat-sangat banyak. 3 sifat itu sangat membantu bagi saya untuk tumbuh dan berkembang di berbagai forum, seperti kepanitiaan di Fabio, di fakultas aku, ataupun di organisasi BEM Universitas Jenderal Sudirman. Nah, meskipun aku aktif di kegiatan organisasi atau kepanitiaan eksternal, aku tetap memprioritaskan kegiatan akademik. Dengan dibuktikan IPK aku lumayan tinggi, yaitu di 3,76. Nah, namun aku juga menyadari bahwa di dunia globalisasi ini persaingannya sangat ketat. Jadi, ketika saya menjadi award beasiswa ini, saya akan lebih dalam distribusikan ilmu-ilmu pengetahuan yang saya punya pada halayak ramai. Tetapi karena terbatasan ekonomi, tujuan saya yang telah saya rencanakan seakan-akan menjadi abu-abu, seakan-akan menjadi rancu, seakan-akan menjadi ya dan tidak. Saya seperti terjebak di lingkaran ketidakpastian. Saya yakin orang yang memiliki kemampuan atau potensi harus dipacu berprogres lebih cepat dari sebelumnya. Nah, dari sini aku percaya bahwa beasiswa ini akan menjadi batu loncatan bagi aku untuk menggapai semua tujuan dan mimpi-mimpi saya. Demikian video dokumenter
yang saya telah buat. Semoga saya dapat diamanatkan menjadi salah satu penerima beasiswa berkarir Next Gen 2025. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton.